Hadirin yang saya hormati, sebagai pembuka, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak pernah berhenti sedikit pun memberikan rahmat dan hikmah kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam ruangan ini. Di sini kita bersama-sama dapat memenuhi kewajiban kita dalam menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut sebagai bekal kita untuk menata masa depan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadir yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita niati untuk menambah ilmu agar segala yang kita lakukan bisa benar-benar menghasilkan manfaat yang baik. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato sederhana tentang melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang memiliki suku dan budaya. Keberagaman suku dan budaya Indonesia memunculkan kekayaan bahasa dan sastra. Pada tahun 2012, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan jumlah bahasa dan subbahasa di seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa. Jumlah tersebut masih dapat bertambah. Keberagaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana berkomunikasi. Maka Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sebuah bahasa yang besar yang layak untuk menjadi sebuah kebanggaan. Hadirin sekalian, kenapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki? Ini karena untuk dapat mengucapkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang perlu begitu berat. Saat ini kita memang sudah hidup di negara yang merdeka. Tidak ada lagi peperangan melawan penjajah, akan tetapi bukan berarti kita berhenti sampai kita berjuang bersama-sama. Kita dapat turut berperan serta membangun pembangunan nasional dengan cara menuntaskan program wajib belajar, membayar pajak, mematuhi perundang-undangan yang ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebagai pelajar, kita juga harus menjaga semangat perjuangan untuk membangun negara dengan cara belajar dan turut menyukseskan program pendidikan nasional. Ya, salah satunya juga dengan belajar bahasa Indonesia secara baik dan benar. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia cenderung dikalahkan oleh bahasa asing. Padahal pengutamaan bahasa Indonesia sebagai identitas diri merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan daya tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang tercermin dan dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tempat yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar dapat berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berilmu, kreatif, sehat sekaligus berakhlak mulia, baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya sekedar memancarkan kemilau pentingnya pendidikan, melainkan bagaimana bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep pendidikan dan cara pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan dan merata. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdinas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lantas, bagaimana kita dapat mencapai semua tujuan pendidikan ini? Ya, jawabannya dengan berbahasa Indonesia. Fungsi bahasa sebagai bahasa nasional yaitu sebagai 1. Lambang kebanggaan Indonesia. 2. Lambang identitas bangsa. 3. Alat pemersatu. 4. Alat penghubung antar daerah. Dengan mempertimbangkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia baik dalam kedudukan sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 menegaskan bagaimana pentingnya bahasa Indonesia dalam proses pendidikan ini. Bahasa dan sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual dalam produk budaya diarahkan sebagai 1. Sarana pembinaan kesatuan dan pemersatu bangsa. 2. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. 3. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Sarana penyebar luasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah. Hadirin sekalian, dari semua hal yang telah dipaparkan secara kesederhanaan ini, setujukah Anda kalau bahasa Indonesia memang memegang peranan penting dalam mendukung pendidikan nasional? Dengan bahasa Indonesia kita dapat belajar untuk mencintai Indonesia, membanggakan Indonesia, dan pada akhirnya belajar dengan tekun sehingga mampu menunjukkan kepada dunia bahwa negara yang kita cintai ini memiliki karakter yang hebat dan mampu bersaing menjadi yang terbaik dalam menjawab tantangan global. Tetap berjuang untuk negara kita tercinta, untuk yang lebih baik di waktu yang akan datang dari hari ini. Jangan pernah bosan sebelum berhasil. Semoga Tuhan segera memberikan wujud nyata terhadap usaha dan perjuangan kita sehingga tercapai cita-cita negara kita. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kebaikan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tahu segalanya, dan saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat di hati hadirin semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkah-Nya kepada kita. Terima kasih.